Saya sebagai orang politik, saya mengenal beberapa aktivis politik senior di atas saya. Satu di antaranya adalah Bang Aryadi Ahmad. Baru saja beliau menelpon saya terkait dengan beberapa isu-isu politik yang menarik perhatian beliau. Bang Aryadi ini pernah menjadi fungsionaris pemuda Pancasila beberapa waktu silam. Pernah menjadi aktivis Golkar dan pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Kemudian Bang Aryadi ini dikenal luas, cukup dekat dengan Gus Dur pada era itu. Dan yang pasti mungkin dalam ingatan kita adalah ada media namanya Teropong Senayan. Nah, Teropong Senayan ini penggagasnya atau pendirinya adalah Bang Aryadi. Dari beberapa isu politik yang kita bicarakan ketika beliau menelpon saya, ada dua hal yang menarik perhatian. Pertama, terkait dengan isu judi online yang melibatkan tokoh politik seperti yang disebutkan oleh majalah Tempo. Ini analisa beliau menarik. Tidak mungkin cerita itu akan muncul dari Kamboja. Tidak mungkin cerita itu akan muncul dari orang-orang politik yang tidak mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan. Karena menurut Bang Aryadi, setiap kekuasaan itu atau setiap presiden atau setiap pemerintahan selalu ada orang-orang penting, orang-orang yang menjadi kaki meja dari kekuasaan. Nah, mungkin Pak Prabowo hari ini pasti punya kaki meja yang menopang kekuasaan Pak Prabowo. Nah, satu di antaranya adalah orang yang disebut oleh majalah Tempo menjadi salah satu kakinya Pak Prabowo. Ada kaki-kaki lain yang tidak perlu saya sebutkan di sini, tapi mungkin para netizen sudah tahu siapa yang saya maksud. Ada si A, si B, dan si C, dan lain-lain. Yang pasti mereka adalah kaki mejanya Pak Prabowo. Nah, isu mengenai keterlibatan tokoh politik di dunia judi online, menurut beliau itu tidak jauh muncul cerita itu dari salah satu kaki meja itu. Siapa saya juga tidak tahu. Yang pasti orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan, ini mereka semua sedang memainkan peran-peran yang menurut Bang Aryadi ingin menonjolkan agresivitas mereka di mata Presiden Prabowo. Dan hal ini adalah sesuatu hal yang biasa di dalam sebuah politik atau sebuah organisasi apapun. Nah, siapa orang-orang itu yang kemudian menjadi narasumber dari majalah Tempo? Tentu hanya Tempo yang tahu. Tetapi yang pasti Tempo sudah memberikan ruang untuk mengklarifikasi, untuk mendiskusikan apakah benar tokoh ini terlibat di dalam judi online. Tempo sudah memberikan ruang untuk itu. Jadi saya kira isu judi online ke depan akan bergulir yang sampai pada satu titik kita tidak tahu. Apakah ini akan mempengaruhi konstelasi politik di internal kaki meja Pak Prabowo? Kita menanti apa sesungguhnya akan terjadi. Isu yang kedua juga penting, tapi saya kira tidak perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu beberapa teman-teman kita aktivis yang sedang antri menunggu dipanggil oleh Presiden Prabowo. Salam.